Shalom saudara semua. Saya nak mulakan khutbah dengan membaca dari kitab Mazmur 30 ya. Kitab Mazmur 30 dari ayat 1 sampai akhir kitab ini ya. Ya, nyanyian syukur kerana selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Ayat kedua, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh kerana Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepadamu Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Jadi selain baca mazmur ini ya, saya nak mulakan khutbah ini dengan juga nyanyian lagu ini dari Hillsong. Lagu Inggris ni berjudul This Is How We Overcome, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan jadikan aku pemenang ya, atau Tuhan tolong aku jadi pemenang. Jadi sebelum kita nyanyikan lagu ni sama-sama ya, saya nak terangkan tentang ayat dalam lagu ini ya. Jadi ayat dalam lagu ini ya mengatakan ya, your light, dalam bahasa Inggeris, your light broke through my night and you restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and make this desert live. You have turned my mourning into dancing, and you have turned all my sorrows into joy. Jadi maksud ayat lagu ni ialah terangmu Tuhan ya menerangi segala kegelapanku, memberi sukacita yang melimpah, dan kasih karuniamu Tuhan turun bagai hujan, memberi kehidupan walaupun aku berada di musim gersang atau di gurun ya. Dan ayat sebenarnya ayatnya banyak ayatnya ya, diambil dari Mazmur ini ya. Dan chorusnya ya ialah macam kita baca di ayat 12 Mazmur 30 itu ya. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Maksudnya Tuhan ya jadikan setiap orang percaya ya, walaupun kita berada di uh, waktu kesusahan atau waktu ya atau waktu di mana kita uh, sedih atau itu ya, Tuhan ya bisa tukarkan segalanya dan berikan sukacita kepada kita yang berlimpah ya. Sehingga ya walaupun dan juga damai sejahtera yang dia beri dalam hidup kita ya begitu melimpah sampai walaupun keadaan hidup kita nampak macam tidak ada perubahan, tetapi Tuhan mampu dan Tuhan bisa ya melakukan apa yang kita gak bisa lakukan. Amin. Fell like the rain and made this desert live.
Mazmur 30 tadi ya. Ya, saya mau ulang ya yang di Mazmur 30 ya. Mulai dari ayat ke-6 ya. Sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Ayat ke-8 ya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Ya, di sini ya kita bisa baca ya betapa besarnya kasih karunia Tuhan itu ya, sehingga di waktu kita apabila kita mungkin mengalami kesusahan atau bila kita ada badai dalam hidup ya, ia tidak akan kekal selama-lamanya lah, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai ya. Maksudnya Tuhan bisa ya berikan kita sukacita ya, di mana dunia ini ya tak bisa berikannya. Dan walaupun ya memang benar ya, Tuhan ni maksudnya kalau di dunia ini ya, kalau kita ada uang ya, lebih-lebih lagi kalau kita orang kaya ya, kita dengan uang itu ya kita bisa beli ya berbagai benda yang mungkin bisa menyenangkan hati kita atau memberi kita sukacita ya. Tetapi jangan lupa ya, kalau dunia yang berikan kita sukacita ini ya, dunia juga bisa ya ambil balik ya, atau ambil kembali ya daripada kita ya. Maksudnya ia tidak kekal ya, ia bisa akan hilang keesokan harinya. Tetapi ya, apa yang firman Tuhan katakan di sini ya dalam Mazmur 30 ayat ke-7, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Dan Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Nah, yang ini ya yang harus kita sebagai orang percaya ya minta dari Tuhan ya, yaitu supaya Tuhan ya menempat kita ya di atas tempat atau gunung yang kokoh ya, satu tempat yang kokoh ya, di mana kita tidak akan tergoyah ya, walaupun kita, dalam kehidupan kita ada melalui berbagai badai atau kesusahannya. Tetapi dalam waktu-waktu begini ya, kita harus belajar ya gimana ya kita bisa jamah hadirat Tuhan dalam saat-saat begini. Kita harus bangkit lebih tinggi lagi ya, seperti yang kita baca tadi, yaitu kita di mana kita mampu berdiri ya di tempat yang kita tidak akan goyah. Jadi tapi persoalannya ya gimana ya kita bisa sebegitu ya kita dapat berdiri ya. Dan baru minggu yang lepas ya, waktu aku bangun pagi ya, Tuhan Roh Kudus tiba-tiba ya dia memberitahu saya yang ada satu ketika yang di mana ya saya ada mengalami kesusahan ya atau badai ya, di mana ya Tuhan mula berfirman pada saya ya, dan ini yang Tuhan
firmankan ya, yang kalau kita lihat sebuah pohon ya, walaupun ya pohon itu ya macam katakan macam pohon kaktus ataupun sebuah pohon ya yang di musim salju ya. Kalau kita lihat pohon yang di musim salju itu ya, dia semua atau sebelum salju itu luruh ya, semua daunnya ya akan turun ya, jatuh ya, turun, dan juga pokok itu nampak macam kering ya, sampai bila salju turun ya, karena sejuk ya, ia nampak macam seakan-akan macam sudah mati ya. Tetapi tahu tak saudara, yang pokok itu ya, walaupun dia nampak mati tetapi dia tak mati ya. Tapi apa yang berlaku ya ialah akar ya dalam pohon itu ya, akar yang di dalamnya ya masih aktif ya, dan dalam karena akar itu aktif ya, dia tusuk lebih dalam lagi ya dalam tanah ya untuk mencari nutrisi dan juga mencari air ya dalam musim sejuk atau musim panas juga ya. Akarnya menjala lebih dalam dan lebih kuat lagi, dan mengikut saintis ya atau ahli sains ya, mereka bilang ya yang bagi setiap pokok ya yang besar itu ya, akarnya menjunam dan menjala lebih dalam ya, dan mereka jala ya mungkin sampai satu tempat yang sangat jauh ya, tetapi pohon itu ya tidak terusik ya, walaupun apa musim ya, walaupun musim salju ya, kita bisa lihat lepas musim salju ya, pokok itu mula kembali tumbuh ya. Lepas musim salju, musim bunga gitu, lepas tu musim panas ya, pohon itu mula kembali ya subur, dan daunnya daun dan dahannya atau buahnya mula kembali ya. Kenapa ya? Karena ya walaupun dalam musim kesejukan begitu ya, akarnya masih kuat ya. Nah, yang ini ya yang Tuhan mau kita mau kita alami ya dalam kehidupan roh kita ya. Karena kita bukan saja fizikal ya. Macam kita lihat, macam saya bilang macam pokok tadi itu ya. Pokok itu bukan saja apa yang kita nampak di luar ya, pohon itu dahannya dan daun-daunnya, buahnya, tetapi pokok itu ya juga ya kehidupannya datang daripada akarnya itu ya, menjala. Kita nggak bisa lihat ya karena akar itu ada di bawah tanah ya, dia menjala dan junam lebih dalam ya. Nah, seperti hidup kita juga ya, kita ya bukan saja fisik ya, macam sekarang saudara semua lihat dalam video ini, saudara bisa lihat fisik saya ya, muka saya, tetapi roh saya ini ya, roh kita ya sebenarnya adalah macam akar pohon itu ya, yang bisa menjala ya, dan bisa mengalami Tuhan, dan bisa juga ya seperti akar pohon itu ya, bisa ya menerima ya segala ya yang Tuhan mau sampaikan daripada syurga ya. Cuma kalau Tuhan mau sampaikan apa-apa ke dalam kepada hidup kita ya, katakan Tuhan mau berikan kita berkat ya, berkat dari segi kehidupan ataupun berkat untuk mujizat ya, kita gimana kita terima? Kita hanya bisa terima menerusi roh kita ya. Jadi roh kita itu ya adalah macam
akar pohon tu atau pokok itu ya, di mana ya, walaupun ya kehidupan kita ya, kita lihat macam pokok tadi yang saya bilang ya, pokok itu dalam musim salju ataupun dalam musim kemarau ya. Nanti saya bilang tentang pokok dalam musim kemarau. Dalam musim salju itu, walaupun pokok itu sampai habis ya, luruh semua daunnya dan juga tak ada lagi ya, daunnya semua sudah turun ya, dan nampak seperti mati, tetapi akarnya itu ya, karena akarnya itu masih aktif ya, ia memberi ya sumber kehidupan ya kepada pohon itu. Dan dalam kitab Yeremia ya, mari kita lihat kitab Yeremia ke-17 ya. Yeremia 17 ayat kita mula baca dari ayat ke-6 ya. Yeremia 17 ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Ya, dengar sini ya, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi ya, di sini firman Tuhan mengatakan bagi mereka ya yang memberi orang percaya ya, yang menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan ya, mereka adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air ya, dan akar-akarnya ya lanjut ya di tepi batang air. Ia tidak mengalami datangnya panas. Maksudnya ya, walaupun apa musim itu, apa jua musim yang pokok itu akan alami ya, musim kemarau ke, musim salju ke, pokok itu tetap akan bisa berbuah ya. Dan inilah mukjizat ya yang Tuhan mau setiap kita semua alami ya. Walaupun ya kita mengalami berbagai badai ataupun apa jua kesusahan ataupun apa jua rintangannya, di saat inilah ya, bila kita belajar ya menaruh pengharapan kita pada Tuhan ya, jadi Tuhan akan mula ya mengajar roh kita ya. Ruh kita ya, bayangkan ruh kita itu macam akar pokok atau pohon tumbuhan itu ya, di mana kita gak bisa lihat ruh kita ya. Yang kita lihat di cermin itu pun kita lihat wajah fisik kita, tetapi ruh kita itu ya memang mempunyai kapasitas ya, atau kapasiti ya, macam telefon SIM card kita itu ya, yang kalau ada telefon SIM card yang 100 gig lah, yang 60 gig ya, bagai-bagai ya. Dan ruh kita itu ya adalah umpama SIM card itu ya, di mana ya kita bisa ya jangkau ya lebih lagi ya, apabila ruh kita terbuka ya pada Tuhan ya, Tuhan bisa ya masukkan, upload ya segala yang
Tuhan mau berikan itu ya dari syurga ya. Tuhan bisa uploadkan dalam roh kita, ke dalam akal kita ya. Mari kita juga lihat Yohanes ke-6 ya. Kitab Yohanes ke-6 ya. Ayat ke 63 ya. Yohanes 6 ayat ke-63, di mana Tuhan berfirman, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, jadi gimana ya Tuhan berikan kita pengharapan itu, gimana Tuhan bisa ya berikan kita segala sesuatu daripada syurga ya, adalah menerusi ya roh kita ya. Roh itu macam Yesus sebut ya, adalah kehidupan ya. Dan roh itu adalah apa? Dikatanya di sini roh itu adalah firman Tuhan ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, ataupun roh dan kehidupan. Jadi firman Tuhan ini ya, kalau kita belajar ya, renungkan ya, terutama waktu kita ya berada di lembah ya, ataupun kita berada dalam kegelapan ya. Nah, waktu-waktu ini ya, kita harus ya ambil firman Tuhan itu ya, dan mula ya kita sebutkan ya, dan nyatakan ya dengan mulut kita ya, dan juga nubuatkan ya, seperti Tuhan dalam kitab Yehezkiel ya, Tuhan mula menyeru Nabi Yehezkiel ya, dia bilang ya, bila dia bawa dia ke lembah yang penuh dengan tulang itu ya, mungkin kita bisa ke sana ya. Yehezkiel ayat ke 37. Yang ini saya rasa saudara semua sudah baca ya berulang kali. 37. Yehezkiel 37 mula dari ayat pertama ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering, bukan saja tulang ya Tuhan, tulang yang sudah kering ya. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahawa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat,
kedengaranlah suara, sungguh satu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedangkan aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentera yang sangat besar. Ya, inilah keajaiban Tuhan ya. Bukan sahaja untuk bukan sahaja di dalam Alkitab ya. Saya doakan yang di dalam setiap hidup kita ini ya, biar Tuhan ya, seperti yang Tuhan berikan firman dan ayatnya kepada Nabi Yehezkiel ya, Tuhan juga ya berikan firman-Nya, ayatnya dan kehidupannya kepada setiap orang percaya ya. Jadi Tuhan bisa ya lakukan segala yang mustahil ya. Jadi tiada yang mustahil baginya ya. Bagi saudara semua yang sekarang berada di asrama kamu, ataupun kamu bersama kaum bapa dan ibu yang bersama anak-anak di rumah ya, atau di mana juga kamu berada ya, hari ini ya saya doakan ya, bahwa firman Tuhan itu ya, firman Tuhan dan juga Roh Kudus ya akan datang ya, menjamah setiap saudara semua dengan ya menghembus ya nafas kehidupannya, dan juga ya supaya kamu semua ya, roh kamu semua ya bisa dihidupkan, bukan saja dihidupkan kembali ya, tetapi ada ya api yang menyala-nyala, api yang berbara-bara ya, untuk menjamah lebih dalam lagi ya dalam Tuhan, seperti perumpamaan pohon itu ya yang Tuhan berikan ya pada saya ya. Saya doakan ya agar roh kita semua ini ya semakin kuat, semakin menyala-nyala, dan juga seperti akal pohon itu ya dalam Yeremia 17, di mana ya akal itu ya akan selalu ya menjamah hadirat Tuhan, menjamah ya air sungai kehidupan yang datang dari surga itu. Dan juga ya saya doakan yang kehidupan kita semua juga ya, walaupun apa jua musim ya, musim kemarau, musim gersang, ataupun macam dalam ayat tadi ya, di lembah juga ya, kita bisa ya menemui hadirat Tuhan ya, karena hadirat Tuhan ya itu ada ya di mana-mana bagi orang yang percaya, bagi kita ya, seperti apa yang kita baca dalam Mazmur 30 tadi ya, bagi mereka yang memberi pengharapan mereka atau menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan, yang ini ya kita bisa jamah ya kehidupannya, dan
kita bisa ada ya penerobosan ya. Tuhan bisa bangkitkan kita, Tuhan bisa ya letakkan kita ya dalam di atas ya gunung yang kukuh di mana kita tidak akan tergoyah ya. Amin. Saya doakan kepada saudara semua ya yang terutama ya bagi bapa-bapa ya dan juga kaum ibu yang ada bisnes ya, supaya Tuhan akan membuka jalan bagi bisnes saudara semua dan kaum ibu semua juga ya, dan Tuhan akan memberi penerobosan ya, walaupun di waktu kemarau ini ya, di mana banyak orang yang kata ya, oh ekonomi sekarang tak baik ya, itu apa yang kita lihat dengan di fizikal ya. Tetapi bagi orang percaya yang di mana ya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan ya, Tuhan bisa ya menempatkan roh kita ya ataupun akal kita ya, di mana adanya sungai kehidupan, di mana dari syurga ya, yang datangnya kehidupan yang melimpah, yang datangnya juga ya dalam bahasa Inggeris providence ya, atau apa nama, di mana dia bisa yang Tuhan bisa ya memberi ya atau membuka jalan ya, di mana kita butuhkan keuangan ya, Tuhan bisa buka jalan ya. Saya doakan ya, ini kepada semua ya, kepada semua yang ada bisnes ya, yang ada usahanya, dan usahanya enggak akan bantu ya, tetapi Tuhan yang akan bangkitkan usaha kamu. Bagi yang lain ya, yang kerja di Carlsen dan juga di Unison, maaf yang di Carlsen dan di Unison, di mana kamu kerja di sana ya, saya doakan kamu tidak akan dilepaskan ya, tetapi selagi kehendak Tuhan yang supaya kehendak Tuhan yang mau kamu melayani di sini ya, sekiranya itu kehendak Tuhan, saya doakan yang kilang-kilang kamu tidak akan lepaskan kamu, tetapi setiap saudara akan dapat merasakan kasih karunia Tuhan yang lebih dalam lagi, bukan saja di tempat kerja, tetapi hubungan sesama teman kerja kamu, dan juga untuk saya doakan untuk kaum keluarga saudara semua yang di Indonesia, supaya dalam musim ini juga mereka juga akan dilimpahi ya berkat Tuhan. Syurga, saya doakan syurga terbuka ya untuk kamu semua, karena di dalam Tuhan ya, walaupun di dalam fisik ya ada musim kemarau dan berbagai musim yang lain ya, tetapi di dalam bagi mereka orang percaya yang berada dalam Tuhan ya, tidak ada ya, di dalam syurga Tuhan tidak ada kemarau, tidak ada kekurangan ya. Maka saya nubuatkan berkat Tuhan kepada hidup setiap kamu. Amin. Dalam nama Yesus. Juga kepada Pastor Novi di Jakarta,
kita doakan dan nubuatkan berkat Tuhan mengejar kamu. Amin. Oh yes God. Yesus, Kau telah memulai karya yang berharga dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku yang berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku yang berharga di matamu. Dan segala ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Segala ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Yes God, sempurnakanlah hidup kami Tuhan. Oh, dalam segala musim, dalam segala apa jua musim kehidupan. Oh, curahkanlah Roh Kudus-Mu, curahkanlah firman-Mu Tuhanku. Oh, berikanlah terang-Mu, oh terang-Mu, terangi segala kegelapan di dalam hidup kita. Yes God, give us the breakthrough, oh God, that we need, oh God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hamabaya Mashina Dayo Makanda Yo Mashina. Hey, Meshebede Yamakaya Dayo Makaya. Ede Yamabaya Mashina Dayo Makada. Oh, Meshebede Dayo Mashina Yamabaya. Tuhanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Ya, di segala tempat ya, di mana jua saudara berada ya, kita doakan mujizat terjadi ya. Kuasa Roh Kudus akan mengikuti saudara semua. Oh, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, so God bless you semua. Sehingga kita ketemu lagi ya. Sekarang sudah ada berita ya, di mana gereja bisa dibuka semula ya. Jadi ya saya sabar nantikan dan lihat ya saudara semua kita, supaya kita bisa bertemu kembali
walaupun bukan seperti dulu ya, sudah ada SOP-nya semua, tetapi mungkin ya kita akan bisa ketemu sekali lagi ya dalam gereja. Dan ya kita doakan ya sama-sama supaya ya kehendak Tuhan dan God's destiny ya akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Shalom kepada semua dan God bless you all. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Anda semua jemaat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi. Ada amin, amin. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pastor Kian tadi, bahwa itulah sebenarnya diri kita ini. Kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Oke, mari sama-sama kita katakan, saya seperti pohon yang ditanam di aliran sungai yang berbuah setiap saat, yang tidak kering daunnya. Apa saja yang saya kerjakan pasti berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Jangan pernah lupa, karena itulah kita di dalam Tuhan. Pohon yang tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, pohon yang berdiri di atas Yesus Kristus. Ingat, Yesus adalah batu pondasi kita, dan oleh sebab itu kita tidak pernah goyah. Amen. Makanya Mazmur berkata bahwa kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang setiap saat, mau dia waktu musim kering, musim hujan, musim apa saja, tetap menghasilkan buah dan daunnya tidak pernah kering. Amen. Haleluya. Nah, jemaat Simpang Pulai, saat ini kita akan semeja dengan Tuhan, suatu kesempatan yang luar biasa yang saat ini kita miliki bersama-sama dengan seluruh jemaat. Kita akan bersama-sama merayakan, bersama-sama memakan tubuh Kristus itu sendiri dan meminum darahnya. Amin. Karena itu yang Yesus katakan bahwa kita selalu memperingati apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Oke, mari siapkan setiap elemen-elemen perjamuan kita. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Oke, mari kita baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, mari setiap jemaat, saya undang kita untuk angkat rotinya, fokuskan pikiran kita atas apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Ingat bahwa tubuhnya terpecah-pecah itu untuk kesembuhan kita. Ingat bahwa ketika dianiaya itu berarti bahwa Yesus saja yang boleh mengalami sakit karena sakit penyakit, sakit karena penderitaan atau kelemahan tubuh, apapun yang dialami oleh kita, Dia mengalaminya supaya kita tidak mengalaminya. Oleh sebab itu ini adalah saat yang sangat berharga, sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kembali kita ingatkan di sini bahwa ketika Anda mungkin ada di dalam para jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, atau apapun yang membuat tubuhnya itu tidak berfungsi dengan normal, tidak berfungsi dengan benar, inilah momen kita. Amin. Inilah saat dimana Tuhan mengingatkan kita bahwa 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Sakit penyakit kita sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Oleh sebab itu Yesus berkata, sudah selesai. Nah, jemaat, mari semua sama-sama kita makan roti ini dengan iman. Ketika kita memakannya, kita mendeklarasikan
kesembuhan atas tubuh kita di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Amin. Mari sama-sama kita deklarasikan pernyataan ini bahwa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesembuhanku. Saat ini juga aku percaya kesembuhan ilahimu sedang bekerja di dalam tubuhku untuk mengembalikan apa yang harus bekerja dengan benar di dalam tubuhku ini. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur Tuhan, karena sekarang aku sehat, aku kuat, dan aku siap untuk mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupanku. Haleluya. Dan engkau setan, aku usir kau. Aku perintahkan engkau untuk keluar dari dalam tubuhku. Sakit penyakit, keluar kau dari dalam tubuhku. Setan, angkat tanganmu di dalam tubuhku dan di dalam keluargaku. Engkau tidak punya hak untuk tinggal di dalam tubuhku dan di dalam tubuh keluargaku, karena tubuh ini telah dibeli oleh darah Yesus. Tubuh ini telah disucikan oleh darah Yesus. Dan terima kasih Tuhan, aku tahu aku sehat, aku kuat. Haleluya, amin. Oke, mari kita lanjutkan. Kita ambil cawan kita di ayat 25. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, cawan ini cawan perjanjian baru. Cawan ini adalah cawan perjanjian yang berbeda dengan perjanjian yang ada di dalam perjanjian lama. Ini adalah perjanjian berkat Tuhan. Ini adalah perjanjian di mana segala sesuatu Tuhan sudah siapkan bagi kita, di mana segala sesuatu Tuhan sudah berikan kepada kita. Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa segala berkat-berkat rohani yang ada di surga itu sudah diberikan kepada kita. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kembali lewat darah Yesus, lewat cawan ini, cawan perjanjian yang baru yang Tuhan buat Anda dan saya melalui Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa apapun keadaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehilangan pekerjaan, kita rugi di dalam berbisnis, bisnis tidak jalan, hubungan dalam kehidupan kita ini tidak berjalan dengan baik, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan bos, hubungan dengan anak buah, hubungan dengan anak, istri, atau suami, hubungan dengan teman-teman yang lain sedang berjalan tidak baik. Tetapi ingat bahwa darah Yesus sendirilah yang sudah memulihkan setiap hubungan-hubungan yang ada di dalam Dia. Amin. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mau berkata, engkau diberkati. Hari ini Tuhan berkata bahwa apapun yang kau alami, engkau diberkati. Engkau adalah anakku, anak Allah yang diberkati. Amin. Fakta boleh berkata, engkau kehilangan pekerjaan. Fakta boleh berkata, hubunganmu sedang tidak baik. Fakta boleh berkata bahwa kamu itu tidak sanggup, kamu itu orang yang payah. Fakta boleh berkata bahwa kamu pasti akan turun, bukan naik. Iblis boleh berkata bahwa hidupmu sampai di sini saja. Iblis boleh berkata kamu itu tidak berguna. Tetapi firman Tuhan berkata, kebenaran itu berkata, engkau lebih daripada pemenang. Firman Tuhan berkata bahwa engkau diberkati. Firman Tuhan berkata bahwa engkau akan selalu menerima segala berkat yang datang daripada Tuhan. Allah sendirilah yang akan memberkati engkau. Allahmu akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, hari ini mari kita sama-sama angkat perjanjian kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan berkata Dia akan memberkati engkau dengan pekerjaan, Dia akan melakukannya. Amin. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan mencukupi segala keperluanmu, itu akan Dia lakukan. Amin. Nah, ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan merestorasi setiap hubungan-hubungan dalam kehidupan kita, Dia akan melakukannya. Karena Dia Tuhan, bukan manusia yang suka ingkar janji. Amin. Oleh sebab itu, ketika kita minum darah Yesus ini, cawan ini, minum dengan iman, dan disitulah kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan akan Tuhan cukupi, karena firman berkata Tuhan sendiri akan memuaskan segala keinginan
hati kita, bahkan dia mencukupi segala keperluan kita. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita buat pengakuan. Katakan, aku diberkati, aku dipenuhi, aku dilimpahi oleh pekerjaan, oleh segala sesuatu yang aku butuhkan di dalam kehidupanku di atas bumi ini. Karena Allahku sanggup untuk melimpahkan segala sesuatu, bahkan mencukupi segala sesuatu, berkelimpahan di dalam segala hal, dan bahkan untuk kebaikan, pekerjaan-pekerjaan baik di dalam hidupku. Aku pemenang, aku anak Allah, aku hidup di dalam kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima setiap kebenaran-kebenaran Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Terima itu dengan iman. Dan ketika Anda pulang ibadah ini, jangan izinkan iblis mulai berbicara atau situasi mulai berbicara lagi. Ingat, Anda sudah makan tubuh Kristus, Anda sudah minum darahnya. Itu berarti hal-hal yang rohani, hal-hal yang datang daripada Tuhan saja yang boleh memenuhi tubuh kita dan pikiran kita, bahkan hati kita. Amin. Oleh sebab itu saya dorong setiap jemaat untuk tetap terus mencari Tuhan. Isi pikiran kita, hati kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena Yosua 1 berkata bahwa kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita pasti akan beruntung. Jangan renungkan masalahmu siang dan malam, karena pasti engkau akan jatuh, engkau pasti akan patah semangat, engkau akan masuk ke dalam kekalahan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita semakin bersama-sama, kita semakin rajin lagi. Jangan pikirkan keadaan dunia, karena tadi Pastor Ken juga udah bilang mau kehilangan pekerjaan kek, mau nggak punya uang kek, mau musim ini musim dry kek, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Ada amin. Ya, dan kita terus sebagai anak-anak Tuhan akan tetap pegang janji Tuhan, karena Dia yang menjanjikannya kepada kita setia. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan. Ingat, ketika Anda berada dalam situasi yang sulit dan kemudian mulai mempertahankan apa yang ada di dalam tangan kita, Tuhan berkata, lepaskan, karena Tuhan mau memberkati. Kalau kita tidak memberi, Tuhan tidak bisa melakukannya. Ingat, janda Sarfat, Tuhan suruh apa? Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dia kirim Nabi Elia, dan kemudian Nabi Elia minta roti yang dia sendiri sama anaknya akan makan hari ini dan besok mati. Tetapi karena dia taat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, dia kasih makan Nabi Elia yang udah gembrot itu dengan rotinya, dan dia dan anaknya hanya melihat, menahan kelaparan pada waktu itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka memberi wadah, menaati firman Tuhan, Tuhan memanifestasikan berkatnya yang dijanjikan kepada anak-anaknya, kepada kita dengan berkelimpahan. Sampai bejana-bejana yang punya janda Sarfat itu, bahkan dia pinjam ke tetangga-tetangga pun penuh sampai berlimpah ruah, nggak ada tempatnya lagi. Amin. Jika Anda mengerti prinsip kerajaan Allah, Anda memberi dan mengembalikan 10% milik Tuhan, Anda tahu bahwa Anda hidup di dalam kelimpahan dan Anda akan selalu tercukupi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk perpuluhan dan persembahan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Aku memberkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang memberi. Mereka memberi karena mereka tahu ini adalah firman Tuhan, ini adalah cara Tuhan bagaimana mempercayakan kekayaan Allah, kekayaan kerajaan Allah di dalam tangan mereka, sehingga ketika mereka mengembalikan 10% dan memberi persembahan Tuhan, itu menandakan bahwa mereka adalah pengelola keuangan yang baik, hamba yang setia yang mengelola milik tuannya dengan baik. Dan oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan tambahkan kepada mereka yang memberi, akan diberi, dan itu akan diberi dengan berkelimpahan, karena Tuhan melihat motivasi hati mereka dan ketaatan mereka dan keyakinan mereka yang 100% mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang mencukupi segala kehidupan mereka. Tuhan, kunyatakan bahwa Engkau adalah sumber satu-satunya atas kehidupan jemaat Simpang Pulai, atas keuangan mereka dan bahkan atas setiap bisnis mereka. Oleh sebab itu, apapun yang mereka miliki, mereka akan selalu mendahulukan Tuhan dan bahkan selalu menjadi channel untuk menjadi berkat, agar menjadi benar-benar memberkati orang lain. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau berdiri
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau yang adalah imam pengantara kami yang besar. Terimalah perpuluhan dan persembahan jemaatmu ini. Dan sebagai pertukarannya kami menerima manifestasi daripada berkat-berkat yang menjadi milik kami di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah perpuluhan persembahan ini boleh memuliakan namamu dan boleh memperbesar pekerjaan kerajaan Yesus yang ada di atas bumi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jemaat Simpang Pulai, mari kita tutup ibadah kita ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sudah semeja dengan Engkau. Terima kasih kami dikuatkan. Terima kasih kami dihibur. Terima kasih kami diingatkan. Terima kasih kami dibukakan, diberikan hikmat pewahyuan lebih lagi tentang siapa kami di dalam Engkau. Bahwa kami akan tetap teguh berdiri seperti pohon yang ditanam di dalam tepi aliran air yang selalu berbuah dan menghasilkan buah pada setiap musim, dan daunnya tidak pernah kering tetapi semakin hijau dan semakin berbuah. Dan juga apapun yang kami kerjakan pasti berhasil. Apapun itu situasinya, Tuhan berjanji kami akan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang mengambil tempat di dalam tubuh setiap jemaat-Mu ketika mereka memakan tubuh dan darah Yesus, meminum darah Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa tubuh mereka direstorasikan kembali dan mereka berada dalam keadaan yang prima. Mereka tahu mereka sudah sembuh di dalam rohaninya, dan saat ini mereka yang sudah menerima kesembuhan daripada Yesus, mereka ada dalam proses pemulihan yang cepat sehingga tubuh mereka boleh bekerja dengan normal kembali. Dan kami berikan Engkau pujian syukur dan sukacita kami terhadap Engkau, karena Engkau Allah setia, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Kian juga ya Tuhan, biar Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dan pengenalan yang lebih lagi di dalam Engkau. Pakai hidupnya Tuhan boleh menjadi berkat kemanapun Kau tempatkan dia, dimanapun dia berada. Biar apapun yang dia lakukan, perkataan dan tingkah lakunya itu boleh menjadi pancaran kasih Tuhan, dan orang-orang boleh diberkati dengan setiap yang keluar dari mulutnya, dan dari setiap tindakannya orang akan melihat karakter Tuhan ada di dalam Pastor Kian. Dan kami juga memberkati seluruh keluarganya ya Tuhan. Kami berkata bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan, tetapi mereka akan selalu berkelebihan dan bahkan berlimpah ruah di dalam segala pemenuhan penyediaan daripada Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, aku juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang mau pulang ke Indonesia ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Sepanjang tahun-tahun mereka ada di Malaysia ini, Kau sudah menunjukkan betapa Engkau setia. Terima kasih Kau menguatkan mereka. Terima kasih Kau menghibur mereka. Terima kasih Kau menolong mereka ketika mereka mengalami masa-masa sulit. Ketika mereka berteriak kepadamu, Engkau memegang tangan mereka dan Kau memeluk mereka, bahkan menolong mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka sehingga mereka boleh berdiri saat ini juga ya Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih bahwa ketika mereka selesai kontraknya ataupun memang diberhentikan daripada pabrik, mereka akan melihat ke atas. Pengharapan mereka semakin besar lagi bahwa Tuhan akan membawa mereka ke bawah level musim kehidupan mereka yang lebih tinggi lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Iblis boleh menutup pintu buat mereka, tetapi mereka percaya Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang lain untuk boleh memberkati mereka dan menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, aku mengucap syukur untuk kehidupan anak-anak ini yang taat, yang selalu mau memberikan waktu mereka untuk melayani Engkau Tuhan di dalam gereja. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa jeripayah mereka di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Bahkan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan Tuhan selama mereka tinggal di Malaysia ini, itu akan Tuhan kembalikan berlipat-lipat ganda kepada mereka ya Tuhan, pada waktu Tuhan dan di waktu yang tepat. Mereka akan menerima, akan menuai apa yang sudah mereka tabur di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menyertai setiap perjalanan mereka ya Tuhan, dari Indonesia dan bahkan melalui proses pemeriksaan dari airport, imigrasi dan sampai ke tempat mereka ya Tuhan. Allah Roh Kudus menyertai mereka, memberikan mereka damai sejahtera di pikiran, tubuh dan hati mereka, sehingga setiap pertanyaan yang diutarakan mereka boleh menjawab dengan benar, dan bahkan mereka tidak akan takut menghadapi setiap stage-stage yang akan, pos-pos yang akan mereka lalui ya Tuhan, karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, masa depan mereka
mereka luar biasa di dalam Engkau. Bahkan di Indonesia pun masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan shalom, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak, sehingga anak-anakmu ini akan pulang dengan hati penuh sukacita, melihat dari jauh bahwa ketika mereka melangkah pulang, mereka sedang melihat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, dan biarlah pikiran mereka itu boleh dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, bahwa ketika mereka pulang, kehidupan mereka akan lebih lagi, lebih baik lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan anak-anak ini di dalam tangan-Mu yang kuat, dan kupercayakan hidup mereka kepadamu. Engkau yang memiliki kehidupan mereka, Engkau sendiri akan menuntun mereka. Bahkan Engkau berkata bahwa Engkau yang bekerja di dalam hidup mereka, Engkau akan membawa mereka semakin naik lagi di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk mereka. Terima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang lain yang masih tinggal di Malaysia. Aku berdoa biar mereka pun tetap semakin rajin mengenal Engkau ya Tuhan, semakin mencari Engkau setiap hari. Seperti Yesus berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya, maka apapun yang mereka inginkan akan Tuhan tambahkan. Tuhan, jemaat-jemaat ini tidak akan pernah mencari apa yang dunia cari, tetapi mereka akan mencari kerajaan Allah, dan mereka tahu Bapaknya sudah menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jagai setiap jemaat-Mu ini, untuk para couple Tuhan, dan juga kaum keluarga, untuk anak-anak children church Tuhan, kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkaulah kepala gereja ini, jemaat-jemaat-Mu ini adalah milik-Mu. Aku angkat mereka di hadapan-Mu, dan aku berkata biarlah kerajaan-Mu datang dalam kehidupan mereka Tuhan, kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan mereka, dan jalan-jalan-Mu saja yang akan diaplikasikan oleh mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga mereka boleh menjadi jemaat yang berbeda, jemaat yang memberkati komunitas mereka, jemaat yang memberkati satu sama lain, dan jemaat yang selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, jemaat yang selalu hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur buat jemaat ini, dan mari semua jemaat Tuhan angkat tangan-Mu, kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan senantiasa selalu menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Simpang Pulai, teruslah mencari Tuhan dan jadi berkat sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidup.